Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Sarjana. Perkenalkan juga, nama saya Muhammad Ihsan, jurusan Ilmu Komunikasi Berprofesi C. Di sini saya akan membawa sebuah podcast dan mengangkat berbagi pengalaman dan mengangkat tema, yaitu bersama seniman muda Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan di sini yang seperti kita ketahui, sebuah seniman itu adalah istilah subjektif yang dimana merujuk pada seorang yang lebih kreatif, inovatif atau mahir dalam bidang seni. Bidang seni itu seperti apa? Yang kayak seperti sastra atau seni peran, seni tari, dan perfilman. Di sini saya membawa seorang abang da kita, yaitu seorang seniman muda dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Supaya tidak memperpanjang waktu, mempersingkat, saya langsung kita melakukan perkenalan dengan abang da kita. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Adinda Ihsan telah mengundang saya di salah satu acara Sarjana Muda. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang dunia seniman, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Syahputra. Saya lahir di Kabupaten Meranti dan saya sudah nikah, alhamdulillah. Untuk perkenalan diri mungkin segitu saja. Saya lemparkan kepada Adinda Ihsan lagi. Mungkin barangkali ada yang ingin tanyakan kepada saya terkait hal-hal dalam dunia seniman. Oke, baiklah. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa alasan abang da kita ini menuju ke dunia seniman? Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang seniman, dan hari ini mungkin yang saya pakai hari ini bajunya itu seniman digital. Memang berawal dari kecil saya memang hobi melukis. Baik dari apapun, saya orangnya suka dengan hal-hal yang aneh. Begitu pula tentang seniman ini memang harus kreatif. Artinya itu yang kemungkinan tidak dipikirkan orang, yang itu yang akan dibuat. Nah, jadi kalau masalah tentang kenapa saya terjun di dunia seniman digital, nah karena mungkin yang paling pertama karena memang hobi dari hati, dan kedua memang saat ini saya sarjana seorang IT. Jadi saya pikirkan bahwa memang nyambung ketika saya mengambil jurusan ini. Sebenarnya saya tidak tahu apa sih seorang ahli media itu. Oh, ternyata luar biasa. Ternyata saya bisa menggabungkan dari warna dunia dengan warna digital itu, ternyata bisa dipadukan sehingga menjadi luar biasa. Oke. Baiklah, selanjutnya yaitu siapa yang menjadi patokan Anda sehingga Anda bisa menjadi terjun ke dunia seniman ini? Kalau masalah patokan memang ada dari keluarga saya, yaitu abangnya ibu saya yang memang beliau adalah salah satu seni pelukis. Waktu kecil saya diajarkan melukis. Yang pertama mungkin yang burung, apalah. Saya lihat seperti lukisannya ada imajinasi. Kemungkinan saya berpikir ini mungkin setiap darah saudara itu pasti mengalir kepada saudara. Kelihatannya lalu saya berpikir gini, apakah saya memang atau bukan, artinya sekedar ikut-ikutan dalam seniman, enggak. Tapi memang sudah dari awal saya sudah menyukai tentang baik itu warna, baik itu dari segi hal yang mungkin saya lakukan ini lebih banyak itu yang mungkin yang tidak orang pikirkan itu ya saya buat. Bagi saya itu saya mampu. Yang kedua, memang segala hal dan tentang seniman ini mereka punya warna yang berbeda. Bukan berarti kita harus menjadi yang orang yang kita patokkan itu, tidak. Tetapi seni itu adalah
setiap orang mempunyai warna tersendiri, sehingga lahirlah sebuah karya-karya yang luar biasa. Bagi saya begitu. Oke, berarti itu semua tergantung dari diri kita sendiri juga, tidak harus juga mengikuti patokan dari orang lain. Oke, baik. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa hal itu bisa terjadi pada abangda kita dan sehingga bisa terjun bisa mengambil alih langsung ke situ? Yang paling pertama isi basic atau keahlian kita sendiri. Kenapa gitu? Kita berpikir gini, kita dari kecil hingga dewasa sekarang tentu kita tahu skill dan keahlian kita sendiri. Iya, betul sekali. Karena kalau kita tidak tahu keahlian kita sendiri, maka susah kalau untuk melangkah ke depannya. Apalagi hari ini memang yang dibutuhkan itu adalah skill. Skill itu sendiri artinya kebolehan dari seseorang yang memang didapatkan itu dari Tuhan, bukan yang itu lumrah. Karena setiap manusia punya kekurangan dan punya kelebihan. Nah, hari ini saya diberi Tuhan kelebihan yang saya miliki hari ini, saya sangat berterima kasih. Ketika nanti saya diberikan yang mungkin seperti yang lain, itu semua mungkin ada hal-hal yang mungkin maksudnya gitu, ketika kita diberi kebolehan itu mungkin ada sesuatu yang hal untuk diperbuat, artinya mungkin sesuatu itu mengarahkan kita ke sini agar bisa memberi keuntungan bagi orang lain maupun diri kita. Oke, jadi intinya itu dari situ abangda ini mengikuti dari profesi sendiri, ya kan? Basic sebenarnya, lebih basic tepatnya. Dari basic, ya kan? Oke. Lanjut untuk pertanyaannya, sejak kapan abangda kita ini bisa ada jiwa seni mudanya itu, dari sejak kapan? Berawalnya dari SD mungkin. Jadi seperti saya bilang dari pertama tadi, mengikuti paman saya, yaitu adiknya mama. Akhirnya saya limpahkan dari SD hingga sampai saya ini, saya sudah mencari referensi terkait seni ini yang memang ya luar biasa. Tidak ada kepuasan sama sekali. Ternyata dalam seni ini memang beragam dan beda-beda warna. Nah, hari ini awalnya pertama saya jelaskan diri saya dulu seorang pelukis. Setelah itu saya mendimensikan pelukisan itu lewat pertama kamera, sehingga saya jadikan itu sebuah objek foto. Dan ketiga saya kurang puas, akhirnya saya mendimensikan kembali dengan video. Hingga beberapa tahun lalu saya sempat mencetuskan film, dan hari ini kemungkinan akhir 2020 ini saya pun akan mencetuskan film. Memang perjalanan menuju yang lebih tinggi itu memang sangat sulit, apalagi hari ini memang kalau kita tidak yakin dengan skill kita, maka sesuatu yang ingin kita kejar itu tidak akan tercapai. Nah, yang pertama itu kita harus banyak belajar. Ya, artinya kita boleh melihat referensi, bukan berarti kita mengikuti karya orang lain. Menurut saya seperti itu. Nah, selain jadi saya memahami fotografer, baik itu videografer, baik itu lukisan, saya juga memahami tentang desainer, editor, baik itu menjadi sutradara. Artinya kita harus multi talent. Multi talent ini apa yang orang bisa, kita harus bisa gitu. Nah, sehingga timbullah jiwa seni kita itu beragam. Artinya kita tidak harus terfokus menjadi satu objek, tapi kita harus bisa menjadi berbagai objek. Apapun yang orang perintahkan, jangan bilang tidak bisa. Yang kita pastikan bisa. Kita misalnya tidak pandai main basket, kita coba jadi main basket. Kalau kita tidak pandai main bola kaki, kita coba main bola kaki. Nah, yang paling pertama itu jangan takut mencoba. Itu saja. Oke, intinya daripada semua itu jangan pernah ragu dan takut untuk mencoba. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, di mana dan pada saat apa saja Anda, di mana Anda pernah terjun dalam seniman ini?
Kalau masalah terjun di mana dan kapan, nah hari ini saya sudah terjun mungkin pertama berbagai daerah. Yang saya ingat hari ini pertama itu saya mencetus di Meranti. Yang kedua, saya kembali belajar di berbagai daerah kota, salah satunya itu Batam. Saya juga sempat belajar lama di sana. Yang kedua di Dumai, Bengkalis, dan terakhir saya belajar meningkatkan seni saya ini di Pekanbaru. Makanya saya hari ini bisa mencetuskan beberapa karya. Seiring waktu saya bertemu dengan orang beberapa seni yang saya ambil ilmunya. Oke. Jadi langsung saja yang terakhir yaitu bagaimana diri Anda sendiri, Abang Da sendiri itu setelah mempelajari semua seniman ilmu seniman ini, bagaimana Anda bisa menerapkan semuanya dan memberikan pengalaman pada yang lain itu? Insya Allah, nah hari ini saya dulu pernah punya komunitas yaitu DFM 15, dan alhamdulillah saya mengajarkan kepada adik-adik yang mau ikut gabung atau belajar di dunia seni digital, yang artinya itu sangat potensinya seperti apa, yaitu ke depan hari ketika dia ingin bekerja di suatu perusahaan ataupun tempat-tempat yang memang butuh orang seniman, nah di situ dia sudah artinya sudah memiliki skill dan basic untuk turun. Dan saat ini saya mempunyai yaitu sebuah studio butik desain yang hari ini masih berjalan. Nah, di situ ada beberapa pemuda yang saya ajarkan untuk menjadi generasi penerus. Nah, untuk ke depan hari saya berharap agar pemuda terkhususnya di Meranti terkait dengan dunia seni digital maupun dunia seni di nyata, semoga mereka bisa mengenalkan keahlian mereka ke daerah-daerah ataupun baik di ibu kota maupun di luar negeri. Harapan saya semoga seniman ini bisa membanggakan pertama daerah, yang kedua negaranya sendiri ketika suatu hari nanti betul-betul mencapai tingkat kesuksesan di bidang dunia seni. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Ya, kalau ada salah dengan kata saya mohon maaf kepada bagi para penonton maupun yang mendengar. Nah, mungkin kalau untuk lebih jauh nanti bisa bertanya, ataupun mungkin kawan-kawan tahu sendiri profil media sosial saya. Ketika nanti memang ingin belajar dan bertanya tentang terkait dunia seni, bisa saja langsung mencari di Facebook Saputra Official. Langsung saja mungkin saya akan balas, karena itu akun memang saya sendiri yang mengelola. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Itu saja Pak Isan. Oke. Jadi intinya di sini dalam hal seniman, yaitu dari Abang Da kita memberikan sebuah pengalamannya menjadi seorang seniman, yaitu seniman bagian dalam bidang fotografi, yaitu jangan dalam segi hal basic kita ya kan Bang, ada juga dengan mengenal warna dari sekedar lukis hingga menjadi sebuah objek ya kan, jadi sebuah objek, dan sehingga itu dijadikan sebuah lukisan itu menjadi bisa menarik ya kan dalam hal dunia fotografi. Oke. Dan untuk itu juga pesan dari Abang Da kita, jangan pernah takut untuk mencoba segala hal sesuatu itu. Pastikan itu kita untuk yakin dan percaya diri, supaya kalau kita itu pasti bisa. Oke, cukup sampai di sini dulu podcast pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.